Hai pemirsa setia Harian Rakyat Maluku, jumpa lagi bersama saya Fitri dan rekan saya. Dan saya juga Vika. Oke, kita ketemu lagi di program terupdate ya untuk berita-berita, yakni Top 5 5 berita dengan viewers terbanyak di TikTok Harian Rakyat Maluku. Suasana Ramadan kali ini gimana, Vika? Suasananya kali ini baik banget. Oke. Dan juga semoga Ramadan kali ini berkah ya untuk kita semua. Betul. Apalagi Maluku dan juga Kota Ambon dan beberapa kabupaten kota di Maluku juga sudah mendapatkan pemimpin terbaru ya. Benar sekali. Entah itu bupati, wali kota, dan Gubernur. Baik. Dan tentu saja harapannya mereka bisa bekerja secara maksimal selama 5 tahun ini dan di tengah efisiensi anggaran ya. Iya, benar sekali. Sungguh sangat meresahkan ya. Betul, meresahkan karena dari sisi mana aja tuh pasti kena dampaknya. Begitu. Namun seperti biasa, 5 berita dengan viewers terbanyak di TikTok kami juga akan kami share kepada Anda semuanya, para pemirsa yang sedang menyaksikan kami di YouTube. Dimulai dari berita pertama, yakni Jaksa periksa Mustafa Besan usai Pilkada Buru. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Buru telah menjadikan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Bupati Buru, Mustafa Besan, sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas atau SPPD fiktif tahun 2019 hingga 2022 senilai 2,5 miliar rupiah. Namun hal ini akan terjadi setelah usai Pilkada Buru pada tahun 2024 itu rampung. Pasalnya yang bersangkutan hingga saat ini juga tentunya masih berproses ya sebagai calon Bupati Buru dengan nomor urut 4 periode 2025 hingga 2030 setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan perkara dengan nomor 174-PHPU-BUP datar angka Romawi 23-2025 yang tentunya diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Mustafa Besan dan Hamzah Buton. Di mana dalam amar putusannya Mahkamah telah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melakukan yang namanya pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 2 Desa Dibawai, Kecamatan Wailata, akibat memang ditemukan adanya pemilih ganda dalam persidangan. Selain itu juga Mahkamah memutuskan dan memerintahkan KPU Buru untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlia, Kecamatan Namlia karena Mahkamah Konstitusi ini menemukan, Vika, adanya perbedaan angka pada model C hasil. Dan dia menjelaskan bahwa setelah penanganan ini kasusnya ditingkatkan, ini berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas ya, dari Kejaksaan Negeri Maluku bahwa, Kejaksaan Tinggi Maluku maksud saya, bahwa kasusnya ini memang ditingkatkan dari tahap penyidikan dari tahap penyelidikan menuju ke penyidikan pada tahun 2023 lalu. Dan hingga saat ini juga nyatanya sudah ada 12 orang saksi yang tengah diperiksa oleh jaksa penyidik, termasuk Mustafa Besan sendiri dalam kapasitasnya selaku Wakil Bupati Buru. Dan tentunya pemeriksaan saksi-saksi ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Jadi jika buktinya sudah cukup terang benderang, tindak pidana yang terjadi, maka akan ditemukan tersangkanya itu siapa. Oh begitu. Iya, begitu ya. Agak rumit juga ya. Agak rumit juga emang. Betul sekali karena maju sebagai calon bupati, tapi ternyata masih kena kasus gitu ya. Kena kasus, ini pastinya juga akan memperlambat proses ternyata. Iya, benar. Dan sehingga saat ini juga proses PSU itu diberitakan juga bahwa berdasarkan statement dari Bawaslu Maluku, Pak Subair, bahwa masih menunggu jadwal dari KPU Republik Indonesia terkait dengan PSU di dua TPS, yakni di Desa Dibawai, ada dua desa, dan TPS 19 di Desa Namlia. Oh, Desa Namlia sama Desa Debowai. Di TPS Debowai, Desa Kecamatan Wailata. Oh iya, seperti itu. Jadi PSU-nya tetap dilaksanakan, betul. Tapi ditentukan kapannya itu belum diketahui pasti seperti itu. Iya, karena mungkin juga selain ada kebakaran ya yang terjadi di sana. Itu juga seperti di luar prediksi ya semua orang. Ini sangat disayangkan juga karena banyak asumsi-asumsi yang berkembang liar di luar sana bahwa mungkin aja ada beberapa pihak yang merasa dirugikan misalnya, ataupun juga banyak yang mungkin keberpihakannya netizen dalam hal ini itu ada yang memihak KPU, ada juga yang memihak bahwa kita positif gini aja, mungkin karena ada korsleting dan lain-lain. Karena hingga saat ini juga seperti yang diberitakan beberapa hari yang lalu dari pihak Kapolres dan juga penyidik dari tim
Polda Maluku sudah turun ke sana untuk melakukan olah TKP. Namun ternyata memang sampai saat ini ya belum menemukan kepastian apa penyebab dari kebakaran itu seperti itu. Tapi memang dari pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa walaupun belum ada temuan terkait penyebab dari kebakaran itu, proses PSU itu tetap berjalan dan juga logistik yang yang nantinya akan digunakan untuk PSU itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Betul sekali. Jadi mudah-mudahan semua masyarakat di Pulau Buru juga mendukung ya, khususnya untuk di 2 lokasi ataupun juga 2 tempat tadi yang dilaksanakan PSU. Mudah-mudahan bisa mendukung proses ini hingga selesai dan keputusannya nanti di MK kira-kira siapakah ya Bupati dan Wakil Bupatinya, kita tinggal tunggu saja. Oke, Vika. Kita beralih ke berita yang kedua. Apa berita itu? Yang kedua ini kayaknya langsung masih saja dengan berita buruh nih ya. Ya, di mana KPU Buru kalah, MK putuskan PSU di TPS 2 Desa Deboai. Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan perkara nomor 174/PHBU-BU angka Romawi 2025 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 Amus Besan dan Hamsa Buton. Dalam amar putusannya, Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Deboai, Kecamatan Wailata akibat ditemukannya adanya pemilihan ganda dalam persidangan. Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan KPU Kabupaten Buru untuk melakukan perhitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, karena Mahkamah menemukan adanya perbedaan angka pada model si hasil. Pengucapan putusan tersebut disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi 8 hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK pada Senin 24 Februari 2025. Nah, dalam pertimbangan hukuman yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi, Mahkamah menyampaikan setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti berupa daftar pemilihan tepat di TPS 2 Desa Deboai dan daftar pemilihan tambahan di TPS 4 Desa Deboai, terdapat pemilihan atas nama Jaminga yang membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir pemilihan tetap dengan nomor urut 184 di TPS 2 Desa Deboai dan daftar hadir pemilihan tambahan dengan nomor urut 3 di TPS 4 Desa Deboai, seperti itu. Nah, ini ternyata ditemukan ya satu orang, namun dia memilih ganda. Makanya ini dilaporkan ya hasil-hasil temuan ini yang mereka merasa bahwa ini tidak harus dilakukan, sehingga memang langsung disampaikan ke MK dan MK juga merasa bahwa ini kayaknya ada yang ganjal, makanya disampaikan bahwa harus diadakan pemilihan suara ulang di Desa Namlea ya. Di TPS TPS 2 Desa Deboai, kemudian dan juga TPS 4 Desa Deboai, seperti itu. Jadi MK juga tidak meyakini apakah nama Jamingah ini pada pada DPT TPS 2 Desa Deboai itu digunakan oleh Jamingah yang juga mencoblos di TPS 4 Desa Deboai ataukah digunakan oleh orang lain seperti untuk mencoblos di TPS 2 Desa Deboai. Ini atas nama Jamingah ini betul sekali. Coba kalau namanya beda pasti tidak apa-apa, tapi ini namanya sama dengan paraf yang sama. Ya kan, dia dengan paraf yang sama lalu ditemukan di TPS yang berbeda. Sehingga ini bisa menimbulkan salah satu unsur pelanggaran dalam pelanggaran sehingga diadakan pemilihan ulang seperti itu. Dan juga ini patut diapresiasi juga bahwa kinerja dari Panwas di TPS tuh benar-benar gigih untuk bisa menemukan hal-hal yang dinilai keliru maupun juga dalam hal ini berupa pelanggaran yang pastinya mencederai juga proses demokrasi yang sudah memakan waktu, makan biaya
keringat dan segalanya. Jadi kita patut mengapresiasi, tapi tentu saja lagi-lagi mudah-mudahan prosesnya nanti lancar karena PSU ini juga jadi momok ya. Karena di satu sisi pengeluaran negara juga bakal boncos juga, kemudian pengawasan ketika nanti proses pemilunya, karena semua harus standby seperti biasa gitu kan, walaupun cuma di 2 desa. Tapi tentu benar aja benar sekali. Tenaganya juga bakal dipakai lagi. Jadi untuk yang bertanggung jawab nanti pada proses PSU, semangat ya. Dan semoga nanti kalau PSU ini lagi tidak ada kesalahan lagi dan bisa segera dilantik karena memang 100 lebih kepala daerah kemarin itu sudah dilantik. Kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto sendiri juga lagi menunggu nih beberapa orang yang masih ada sidang di MK yang nantinya akan dilantik lagi ya. Semoga dengan pemilihan ulang ini kita bisa mendapatkan siapa yang benar-benar menjadi seorang bupati di Kabupaten Buru sehingga bisa dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena kan rata-rata juga dari semua paslon tuh udah mengeluarkan uang yang cukup banyak ya, sedih sekali. Kampanye tiap hari. Jadi kalau hasilnya kayak gini juga dari masyarakat juga pastinya berasa agak maksimal gitu. Iya, benar sekali. Oke, tapi mudah-mudahan saja proses berjalan lancar lagi-lagi dan kita tetap menantikan updatean terbarunya. Oke. Kita kembali ke berita yang selalu menjadi istilahnya ya, keresahan dari tiap masyarakat setiap kali ke Pasar Mardika lagi-lagi. Jadi kalau itu bukan cuma karena macetnya, tapi karena memang banyak pedagang juga yang sering kali suka ngotot gitu ya hingga memakan badan jalan, dan yang paling diutamakan adalah kinerja daripada Satpol PP ya, pamong praja kita nih yang mungkin saja karena satu dan lain hal. Jadi kalau bertugas tuh biasanya di hari-hari tertentu gitu. Begitu. Iya. Namun bukan itu saja, tapi manusia juga selalu berkontribusi pada banyak hal, bukan hanya pada pemikiran tapi sampah juga nih. Khususnya untuk para pedagang di Pasar Mardika, karena 80 ton sampah di gedung Pasar Mardika tuh diangkut finally. Setelah menanti cukup lama ya. Cukup lama berbulan-bulan. Betul. Akhirnya diangkat dan total angkanya sampai di 80 ton sampah. Itu kalau dibayangkan kayaknya segalunggung full, saudara. Namun ini beritanya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku selaku penanggung jawab wilayah bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sudah mengangkut sebanyak 80 ton sampah di gedung Pasar Mardika. Kepala Bidang Persampahan DLHP Kota Ambon, Nizar, mengatakan bahwa sampah di gedung Pasar Mardika itu tidak diangkut selama ini lantaran memang lagi-lagi belum ada kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Ambon. Dia menjelaskan bahwa pengangkutan 80 ton sampah di gedung Baru Pasar Mardika itu dimulai pada tanggal 23 Februari 2025. Diketahui memang sebelumnya tumpukan sampah itu tidak diangkut selama berbulan-bulan, dan tentu saja akibat tak lama diangkut menimbulkan bau yang tidak sedap yang menimbulkan juga artinya ketidaknyamanan ya bagi para penjual maupun juga para pembeli yang ada di Pasar Mardika. Ya, ternyata banyak yang meresahkan kenapa sih sampahnya tidak diangkat padahal belum ada kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Ambon. Ini mungkin juga karena berkaitan dengan pemegang izin ya, yang hingga saat ini juga masih tarik ulur antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kota Ambon. Gimana kalau kita berdua Vika aja yang menangani? boleh. Apa kita yang turun langsung angkut aja? Waduh. Tapi sampahnya sudah diangkut dong. Malam-malam lagi. Iya, kita kelamaan. Yes, tapi yang penting sudah diangkat dan pastinya butuh kerjasama juga ya dari para masyarakat, entah itu penjual maupun juga pembeli di area Pasar Mardika untuk membuang sampah jangan sembarang. Iya, benar sekali. Baik. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya lagi. Ya, di sini ada berita mengenai Gubernur ajak Bupati Wali Kota Semaluku satukan persepsi bangun Maluku. Nah, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa mengajak Bupati dan Wali Kota Semaluku untuk menyatukan persepsi membangun Maluku yang lebih baik, maju dan sejahtera ke depan. Demikian disampaikan Gubernur dalam pertemuan bersama Bupati dan Wali Kota Semaluku di sela-sela pembekalan kepala daerah di hari ketiga yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Magelang pada Minggu 23 Februari 2025. Nah, Hendrik juga menjelaskan dirinya mengajak Bupati dan Wali Kota Semaluku untuk berkumpul dalam kesempatan itu juga untuk membahas sinergitas antara pemerintah provinsi dan
dan seluruh pemerintah kabupaten kota. Nah, dikatakan Henry, kegiatan retreat atau pembekalan yang dilakukan saat ini juga adanya upaya pemerintah Prabowo Gibran untuk dapat menyatukan pikiran dan langkah membangun Indonesia ke depan yang berakar dari pembangunan kabupaten kota dan provinsi, di mana persoalan utama Maluku adalah menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang perlu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat, serta pentingnya pengelolaan investasi yang perlu direalisasikan guna penyerapan tenaga kerja. Iya, betul sekali. Jadi memang Pak Gubernur kita tuh boleh dibilang beliau tuh satset ya, selalu memanfaatkan kesempatan dimanapun berada. Jadi walaupun lagi retret juga tetap begitu. Beliau mengajak, kita kumpul yuk guys. Iya, kita kumpul, selalu membahas tentang berpikir untuk masyarakat. Betul sekali. Tapi ketika mereka ngumpul, Bupati dan Wakil Bupati Buru nggak ikut karena belum kelar. Iya, belum kelar MK-nya ya. belum kelar MK-nya, belum ada, belum dilantik. Ya, seperti itu. Sayang sekali ya, mereka tidak berkumpul di acara retreat itu. Ya, udah nggak apa-apa lah ya. Agak kurang seru ya. Kurang seru ya. Oke, pokoknya YDDA yang dilantik-lantik aja. Yang dilantik-lantik aja. Yes. Dan tentunya juga hal ini paling dinotis ya, ataupun juga di headline bukan hanya oleh media rakyat Maluku, tapi beberapa media di Kota Ambon, baik itu media cetak, elektronik, itu juga meng-highlight yang namanya inisiatif dari Pak Gubernur ini untuk mengajak wali kota dan juga pokoknya ajak bupati dan juga wali kota Semaluku untuk sama-sama nih mengobrol dan juga membicarakan terkait dengan visi mereka ke depannya itu seperti apa. Iya, benar sekali. Iya, pokoknya kita tinggal tunggu ya kinerjanya setelah dilantik kemarin, dan mudah-mudahan semua program mereka bisa dijalankan. Iya, seperti itu. Dan berita yang terakhir, Vika, silakan. Berita yang terakhir itu tersangka korupsi runway Bandara Banda ya, siap diadili. Nah, tersangka dugaan korupsi dana pemenuhan standar runway Bandara Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah tahun 2014 Sutoyo segera diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Nah, sebab tim penyidik cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira telah menyerahkan tersangka Sutoyo beserta barang buktinya kepada Jaksa Penuntut Umum atau tahap 2. Menurut Ardi, untuk mengantisipasi keadaan yang menimbulkan tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, Sutoyo telah ditahan di rutan kelas 2A Ambon pada Selasa 20 hari hingga 15 Maret 2020. Selama 20 hari. Oh iya, mohon maaf, selama 20 hari hingga 15 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN garis 01 garing Ki titik 1 titik 10 titik 2 garing FT 102 2025. Nah, jadi mereka menjelaskan berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka selaku konsultasi pengawasan, ternyata pekerjaan pemenuhan standar runway dikerjakan oleh PT Parama Adhika Raya, namun pada faktanya di lapangan ternyata milik dari terpidana Sinjanenan Lohi yang dipinjam oleh terpidana Martin Pilpus Parinusa. Waduh, agak ribet juga ya, karena ini hampir 3 orang dengan nama yang berbeda. Iya, benar sekali. Dan pastinya juga ini harus diusut ya secara tuntas, sebab yang namanya runway bandara tuh memang harus diperhatikan dengan sangat baik sehingga nanti proses transportasi melalui udara gitu kan, entah datang maupun juga pergi itu tuh bisa berjalan dengan lancar. Dengan lancar ya, benar sekali. Karena untuk transportasi ke bandara tuh masih mengandalkan untuk armada laut ya, Untuk bandara tuh masih agak kurang, entah itu maskapai penerbangannya juga yang tersedia sekali. Baru cuma 1, ya kan? Ini dengan kapasitas penumpang yang terbatas sama sekali. Benar. Dan tentunya juga runway bandaranya itu yang memang harus dipersiapkan secara maksimal supaya pesawat bisa harus datang ke sana, apalagi seperti yang kita lihat bahwa Banda saat ini tuh menjadi salah satu kunjungan dari wisatawan mancanegara ya. Maksudnya banyak sekali yang destinasi wisata yang paling banyak didatangi. Jadi harus diutamakan ya runway-nya supaya lebih bagus lagi. Siapa tahu kita bisa menjadi salah satu tempat pariwisata yang terkenal di Indonesia. Mudah-mudahan. Oke.
Nah, itu tadi 5 berita yang menjadi highlight dengan viewers terbanyak di TikTok Harian Rakyat Maluku. Dan dalam program Top 5 untuk edisi hari ini, kita sudah selesai membawakannya kepada Anda semuanya bersaudara. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kita bakal ketemu lagi di Top 5 edisi berikutnya. Fitri Lehal pamit. Saya Safika Sari Maulao juga pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.